Ayo, mari kita rayakan ulang tahun Shishi. Temani kakak iparmu. Terima kasih. Kakak ipar, kamu harus baik-baik. Bagi kami kakak Shishi. 100.000 bangsawan menjajarnya. Dia tidak setuju. Tentu saja. Saudari-saudari, jangan khawatir. Kau bilang dia anak perempuan terkaya. Ikuti aku, tukang angkut batu bata. Aku pasti bisa menguasainya. Tenong. Berselang. Bulan mencerminkan hatiku. Sure, nyanyikan lagu untuk kakak iparku. Nyanyikan untuk kekasih. Kau tanya, mau nyanyi apa? Matikan musiknya. Hari ini jangan beri penjelasan ke Kak Biao, kubunuh kau. Apa maumu? Aku berita, ayahku Yanda Jia, kakakku Yanhu. APA, Kau bilang ayahmu Yanda Jiang, orang terkaya Hai Cheng. kakakmu Yon HU. Bos Bai Yin Hai. Kau mau mengolok-olokku? Sekelompok orang hanya bisa menyanyi. Orang kampungan di KTV murahan, bersandiwara jadi orang kaya. Kau tidak percaya ya? Aku telepon kakakku sekarang. Halspe, jangan terlalu bersemangat. Aku yang urus. Duduk. Silakan. Apa maumu? Kau bawa kakakku. Berkelahi begini. Menurutmu apa mauku? Dia membantu sindikat penipuan listrik. Aku tipu bibiku 300.000. Dia tidak bisa serahkan dalangnya. Maka aku hanya bisa patahkan tangan kakinya. Patahkan tangan kakinya. Bayar 1 juta. Tak bisa bayar. Kuni alakan nayabamu. Silakan. Uang atau nyawa? Begitu ya, kalau kamu, Bavajia, Peggy. Kalau tidak, dia masih pakai kursi roda. Sebentar. Kau harus naik tandu. Ah, konyol sekali. Tengkap Jia. Kakak. Luk Yago. Jangan kemari. Aku punya backingan. Kau tidak tahu, kan? Aku orang kampung, bertindak cuma lihat cuaca. Jangan lihat siapa di belakang. Hari ini cuaca cerah, gasak orang. Kau tamat. Kakakku ketua satpam sini. Jangan bilang kakakmu ketua satpam, bahkan ketua regu produksi. Hari ini, mau dibawa tandu juga? Boka, Kubalang, dia tidak datang lagi ke sini. Kau harus dengar, saya hidupmu, cuma bisa tidur di tandu? Anti-pornography. Diam. Dan aku bilang, oke, berapa jumlah saudara? Benar begitu? Vendor KTV membersihkan konten porno. Bijacela, kita ini teman. Aku datang untuk menyapu apa lagi? Sepupu. Benar ini kamu? Jam tangan tua. Apa kabarmu? Siapa yang memukulmu seperti ini? Itu dia. Ini si maniak mesum. Dia sakiti kita semua. Sepupu. Cepat tangkap dia. Jongkok sekarang. Angkat tangan. Tidak, tolong mas. Bisa selidiki dulu faktanya? Jangan banyak bicara. Jongkok. Atau ku tembak. Apa yang kalian lakukan? Mereka yang buat masalah. Kenapa bawa pacarku? Akan kuperiksa siapa yang buat masalah. Apa yang kau bicarakan? Ayo. Demon Gerti. Bava Pergi. Ya. Sebaiknya jangan tangkap aku. Nanti, kau hancurkan diri sendiri. Ha? Kalau begitu kau kubawa. Bagaimana? Bava Pergi. Suamiku. Suami, jangan takut. Akan kubicara ke ayah. Suruh cari orang untuk selamatkanmu. Hei, jangan cari dulu. Setelah 24 jam, aku belum keluar. Bilang, Ayo pergi. Suami. pelankan dan kau akan pergi sendiri. Direktur pelaporan, nama kode penggal, tertangkap. Apa katamu? Nama kode penggal tertangkap. Maaf, kode nama eksekusi tertangkap. Ya, kode nama Wolong. Pergi ke Haicheng cari eksekusi. Kusaksikan sendiri. Keterlaluan. Siapa berani menangkap dan mengeksekusi? Kau. Segera, pergi sendiri ke Haicheng. Bawa eksekusi itu kepadaku. Saya. Tahu ini tempat APA? Ruang interogasi, aku sangat familiar dengan. Ada APA? Sudah familiar? Kan? Sepertinya. Kau residivis. Bagus sekali. Peraturan di sini, tak perlu kujelaskan lagi. Kejahatan apa yang kau lakukan? Mengaku sendiri. Kalau tidak, akan kutunjukkan caraku. Kau tak ingin hidup. Aku tidak melakukan kejahatan, tapi soal kehormatan, cukup untuk seumur hidupmu. Tak teriak kau. Maaf, ulangi. Sungguh keras kepala, ya?
Jangan bersihkan dirimu. Aku sungguh tak tahu siapa diriku. Bisa kau rapikan? Siapa kau? Berani-beraninya masuk ruang interogasi. Menurutmu, siapa aku? SWAT. Selamat datang, Tuan Pengawal Khusus. Hamba tak tahu, Tuan Pengawal Khusus. Jenderal mengunjungi kantor polisi. Ada perintah? Lepaskan dia. Kalian berdua, lapor ke Departemen Sheriff untuk diperiksa. Selain itu, apa yang terjadi hari ini? Bazi di perutku. Kalau berani cerita ke orang, kalian berdua akan mati tanpa dikubur. APA, kelepaskan kau. Kau tak ingin hidup lagi? Ja. Akan kulepaskan kau. Maaf, bro. Homicide. Kau, anak muda. Aku ingat kau. Dalam seminggu, ku ingin kau di penjara. Jika tidak, kau mati. Ja. Oh, maksudku adik seperguruan. Kenapa kau tiba-tiba di sini? Pak Tua sedang buru-buru mencari. Darah apa lagi ini? Aku mana tahu, dia mengkarimu. Biasa kalau darurat, tak mau kasih tahu aku. Oh, baiklah. Ayo. Laper, Komandan. Kau turun dulu. Siap. Raja Agen, kode operasi, pemenggalan. Penggal sesuai perintah. Ada intel bahwa, akhir-akhir ini sindikat, kejahatan misterius dalam negeri, organisasi emas hitam, terlibat perdagangan, Peminjaman, penipuan telekomunikasi, plus pornografi judi, narkoba, dan bisnis ilegal lainnya. Bahkan, menyamar di tempat hiburan, mengancam keamanan nasional. Cooper intakan kau. Menyusup untuk mengungkap kejahatan mereka, dan menggulung mereka. Siap. Camarilla. Ini. Ada informasi, terutama soal pemimpin emas hitam. Dia selalu muncul pakai topeng iblis. Tak ada yang tahu wajah aslinya. Tap. Karakter Jakeham. Banyak agen penyamar kami. Menggalang misterius. Perkeron. Sudah dibunuh. Kau harus waspada. Hei, Komandan. Jangan khawatir. Aku agen terbaik dinas rahasia. Urusan kecil, seperti ini, gampang. Yan Hu. Dia ternyata anggota emas hitam. Yan Hu. Ternyata dia anggota kaya raya. Bagaimana? Kamu kenal dia? Dia anak jenderal terkaya. Tapi kenapa kami punya hubungan lebih dalam? Hubungan apa? Saudaranya, dia pakaku. Hah? Bisa kau lakukan. Nah, kau juga punya putri terkaya. Masa sih? Apa kau tampan? Daya tariknya. Hehe. Lebih baik lakukan itu. Manfaatkan hubungan Yan Hu, menyusup ke grup kaya raya. Kari tahu soal pemimpin jahat. Cabut sampai ke akar. Tangkap semuanya. Tidak. Bos, kau mau mengambil istriku? Kalian sudah selesai? Fokus pada tugas. Misi harus tercapai, demi stabilitas sosial. Lalu apa salahnya lajang? Cepat pergi. Ya. Kalau gitu lakukan. Berani menyusup ke perusahaan kami? 108 cara mati. Disiksa dulu. Kakak, Hai. Adik. Kenapa kau di sini? aku perkenalkan seseorang. Pakarku Li Shui. APA. Pekarmu. Ada APA. Kapan bicara soal pacar? Belum lama, baru beberapa bulan. Sudah beberapa bulan. Kenapa aku tak tahu? Bukannya belum yakin? Aku belum bilang ke orang tuamu. APA yang kau lakukan? APA yang kau lakukan? Kak Tiger. Dulu kerja di proyek bangunan. Proyek bangunan. Cuma angkat batu bata. Dulu. Sekarang, aku udah resign. Kau berhenti lagi, bukan tetap kuli bangunan? Adik. Mau bikin orang tua marah? Kau anak orang kaya. Cari pacar kuli bangunan? Ayo. Bunuh. Siapa berani sentuh dia? Kak, sedang apa ini? Adik. Kau terlalu polos. Kau nggak tahu, lelaki luar kaya apa sih? Cantik dan kaya sepertimu. Banyak lelaki mau bohongi kau. Lihat anak ini. Dia cuma mau andal bicara. Masuk rumah kita. Ubah hidupmu jadi hebat.
Karena dia berani mendekatimu, aku harus tembak dia. Berani-berani usil sama dia, aku kabur dari rumah. Kabur sama dia, aku nggak kenal kau lagi. Jangan paksa aku. Kau yang memaksa. Suka siapa itu kebebasan, ngapa campur tangan? Kebebasanmu. Kau putri orang terkaya. Cari kuli di proyek bangunan. Jadi pacar. Mau muka saya taruh di mana? Muka orang tua mau ditaruh di mana? Den. Kenapa bawa dia ke sini? Sengaja bikin saya marah? Ngapa saya marah? Ini Li Shuai. Dia mau kerja di klub. APA. Dia. Kerja di klub saya? Hai. Bekerja di klubku. Benar. Apa salahnya bekerja? Kamu saudaraku. Pacarku nganggur. Tak bisakah kau memberinya kalian? Sejak kapan kau jadi sebodoh ini? Cari perusahaan. Orang yang tak bisa cari kerja, jadilah pacar. Kau mau bikin seluruh keluarga marah? Kak Tiger, jangan bicara begitu. Sebenarnya, proyek di luar masih banyak yang mau merekrut, tapi dengan kemampuan, aku bisa cari kerjaan lebih baik. Mengerti? Kemampuanmu? Kau cuma tukang kasar di proyek, apa keahlianmu? Apapun kaliannya, jika kau masih anggap aku adik, segera beri dia pekerjaan. Kalau tidak, kita putus hubungan. Kau benar-benar terbalik, ya? Aku kenal orang sembarangan di luar. Sudah tak ku kenal lagi. Kenapa aku harus mengakuimu kalau tak mau bantu? Aku tak akan bantu. Kau sedang dibohongi orang. Aku coba selamatkanmu dengan mencegah ini. Tak ada yang membohongiku. Justru aku yang mengejarnya duluan. Ini keinginanku sendiri. Baiklah. Aku tak bisa mengaturmu lagi. Aku sudah telepon orang tua. Biarkan mereka yang urus. Halo ayah. Ayah dan ibu datang ke klub. Ada masalah. Masalah apa? Putri kesayanganmu mau pacari tukang proyekkumu. Jadikan Pekar. Tak mau dengar nasihat. APA. Sama sekali tak bisa dibujuk. Oh ayah. Dia bahkan mau putus hubungan denganku. Keterlaluan. Tunggu aku, segera. Tunggu, orang tuaku akan segera datang. Lalu kenapa? Bisa apa mereka? Kamaraila. NAK. Mendekatlah. Marine Gobrol sebentar. Kokak Harimau, Seratakan padaku. Bicara tentang apa? Bernegosiasi, dengan syarat apa? Kau harus tinggalkan adikku. Kokak Harimau, kami cinta sejati, tak terpisahkan. Kau. Pergi, bawa cek itu ke sini. Kakak, apa maumu? Bahkan hari ini, bicara panjang lebar. Aku takkan pernah menyatukan kalian dalam gen muliaku. Takkan pernah bercampur darah rendahan. Kokak Harimau, aku ragu mengatakannya. Omong kosong. Dunia ini, miskin, mungkin polos. Tapi kaya, penuh dosa kotor. NAK. Apa maksudmu? Kau menfitnahku? Bukan fitnah kakak harimau. Maksudku, uang ukur segalanya? Hahaha konyol sekali. Kau hidup enak sendiri. Cari pekerjaan. Berani mengatakan padaku, uang bukan segalanya. Cek kakak harimau sudah ada. Baik. $1 juta, tinggalkan adikku. $1 juta, jangan ganggu adikku. Kak Tiger, 1 juta mau beli cinta kita? 10 juta. Sudah cukup, ini dirimu di proyek bangunan. Kekayaan yang takkan kau raih seumur hidup. 10 juta. Kau memang unik. Adik, kau lihat? Cinta di matamu. Cuma seharga uang. Kak Tiger, kau meremehkanku. Uangmu tak berharga bagiku. Keterlaluan. Harus sok tak tahu soal promosi? Jangan salahkan aku nanti. Ajar dia. Ya. Siapa berani, kau harus geser dia. Geser aku dulu. Sayang, minggir kau. Aku yang urus. Li Shuai, jangan nekat. Mereka penjahat, bawa galak. Orang kampung tak tahu tinggi rendah. Jangan dibereskan. Dia tak kenal Pangeran MA. Berapa matanya? Kau mungkin tak paham orang desa. Raja 3000 tahun lalu, orang tuamu.
Sampai 18 generasi leluhur asalnya semua dari desa. Kau jadi kaya, lupa daratan. Hari ini kau akan melihat Kekuatan orang desa. Ayo, tubuhmu penuh luka tikaman. Dari mana asalnya? 3 tahun lalu Gewe merantau ke selatan, dikerjain preman lokal. Geng ular hijau itu apaan? Gewe ngamuk lawan 300 lebih orang sendirian. Tubuh Gewe tertancap 20 lebih pisau, tapi 200 lebih mati di tangan Gewe. Kuli bangunan kok galak amat. Jangan-jangan lo ngibul ya? Kalau gak percaya, cobain aja. Berani lo nikahin adek gue? Ide bagus. Hari ini kalau tahan 8 pisau Raja Kong gue setuju lo pacaran sama adek gue. Gak tahan. Krematorium tempat lo mati. Deal. Li Shuai, Lo Haris Heirai. Itu 8 Raja Kong punya kakak gue. Semuanya kejam. Santai sayang. Suamimu ini dokter. Ayo hadapi preman-preman itu. Gas potong-potong dia buat gue. Takut apaan? Ayo lanjut, tusuk gue. Silakan, tusuk aku. Apa sih sampah ini takut ditusuk sampai mati? Gimana kalau kakak ipar mau telepon orang lagi, aku bisa pukul 200 lagi. Suamiku, kamu benar-benar hebat. Sudah kubilang aku jago, kamu nggak percaya. Lalu buat apa? Aku sudah kerja banyak hal. Aku pernah jadi kuli bangunan, memasang sekrup di pabrik. Pernah juga jadi preman. Sekarang aku sudah keluar. Aku cuma mau hidup normal. Lihat, aku sudah jatuh miskin. Tapi aku masih punya cara dan geng. Jangan macam-macam denganku. Dulu aku legenda di dunia hitam. Si ganteng ini pernah marah sampai bunuh orang. Tentu yang ganteng itu aku. Namaku Li Shuai. Aku akui kamu hebat. Tapi buat apa? Di masyarakat ini yang penting kekuasaan. Uang bisa dicari lagi, tapi bisa lawan peluru di depan keluarga Yan. Kamu masih belum pantas bicara. Apa yang barusan kau bilang? Asal aku kalahkan 8 raja. Kau setuju aku pacaran dengan adikmu? Lo bicara nggak jelas. Ya? Aku harus keluar dari proyek yang sama. Orang kampung ngomong. Kau pikir siapa? Nggak pantas, aku kasih muka. Pergi sekarang atau keluarga yang akan habisi kamu. Hankerkanmu total. Kak, kenapa maksa kami? Nggak ada alasan, karena dia nggak pantas. Sampai mati pun aku nggak setuju. Benar? Sama sekali nggak boleh. Sama sekali tidak setuju. Ayah, akhirnya ayah datang. Jaga dia baik-baik, ini salahku. Apa yang terjadi dengan Shishi? Bahas pacar kenapa salah? Nggak melanggar hukum kok. Banyak sekali orang. Bahas pacar memang boleh, tapi ngobrol sama kuli bangunan di sini itu lebih parah dari salah biasa. Suka siapa urusanku sendiri. Kenapa kamu kasar sekali? Ikut campur seenaknya. Bilang apa? Ulangi. Aku yang akan bicara. Jangan pukul dia. Urusan APA kau pukul anakku? Pukul anakmu bukan urusanku, tapi pukul istriku. Itu urusanku. Keterlaluan. Kau cuma kuli bangunan. Berani tantang aku? Aku nggak takut. Nggak takut. Dengar ya. Siapa yang ganggu istri? Aku bahkan bisa bunuh leluhurnya. Percaya atau tidak? Istriku punya. Jangan ada yang takut. Paling-paling aku bawa kau angkat batu juga bisa menghidupi. Kau penipu manusia. Kau tipu keluarga Yan. Kalau tak kuhajar hari ini, sia-sia aku orang terkaya Hai Cheng. Siapa cepat patahkan kakinya? Pian keskiviikko krematorium. Tunggu, ada apa? Anak ini jago bertarung. Sehebat apa dia? 8 King Kong di bumi ini semua dia kalahkan. Hebat sekali. Pantas dia begitu sombong. Nak, kau jago bertarung, ya? Jangan kira jago bertarung. Bisa berteriak di depan keluarga Yanku. Mulai hari ini, kau tak punya tempat di Hai Cheng. Kakek, meski keluargamu kaya, tapi kau harus berbuat baik. Kumpulkan kebajikan dan berbuat baik. Keterlaluan.
Kau mau mengajariku? Bisa dibilang begitu. Yan Shishi, putuskan hubungan dengannya sekarang. Kenapa? Untuk apa aku membesarkanmu 20 tahun? Cukup aku ayahmu. Meski kau ayahku, kau tak bisa ikut campur hidupku. Hari ini pilih keluarga atau dia. Harus pilih keluarga. Putuskan hubungan dengannya sekarang. Harus pilih dia. Putuskan hubungan dengan seluruh keluarga. Pilih sendiri. Kau memaksaku memilih ya? Ini juga paksaanmu, putri orang terkaya. Ikuti aku dan dihormati. Tap. Bersama orang rendahan yang baru dikenal beberapa bulan. Putuskan hubungan dengan keluarga. Sangat tidak berbakti. Untuk apa aku membesarkanmu? Aku jamin. Jika kau pilih dia, kau akan menyesal seumur hidup. Beritahu cara memilih. Aku. Katakan. Baik. Aku memilih pergi dari rumah ini, halo. Kau tak tahu terima kasih. Selama di rumah kau sombong, kau pilih orang rendahan yang baru dikenal beberapa bulan, putuskan hubungan dengan keluarga? Dia orang biasa. Kau baru kenal aku beberapa bulan. Tapi dia tahu merawat perasaan. Hargai aku, bagaimana denganmu? Terus bilang ini keluarga. Tapi memaksa hal yang tak kuinginkan. Tak peduli perasaanku. Baiklah kau, pendapatmu ada benarnya. Tanya siapa yang setuju, putri termulia dan terkaya. Mau nikahi tukang batu rendahan? Tertawakan diri sendiri yang naif. Salahkan keluarga. Jangan banyak omong dengannya, karena dia pilih sendiri. Pergi sana. Mau ngapain? Ibio. Istri, kenapa kau di sini? Aku tak akan datang lagi. Putriku hampir kau usir. Ini akibat sifat keras kepalanya. Dengarkan aku saja tidak. Kau tak dengar apapun. Jangan biarkan dia dengan orang ini. Dia putuskan hubungan keluarga. Apa maksudmu dengan dia? NAK. Kau sungguh suka pria ini? Ja. Berikan ibu alasan. Hanya aku merasa bahagia bersamanya. Hanya. Persneng seneng dengannya. Tak peduli dia tak punya apa-apa, tak peduli masa depan menderita, tidak takut dihina orang. Asal bisa bersamanya, aku tak peduli apapun. Putriku berharga mulia. Bersedia berkorban untukmu. Apa yang bisa kau berikan? Putriku memiliki tubuh berharga, bersedia melakukan apapun untukmu. Apa yang bisa kau lakukan untuknya? Apa saja? Apa saja? Termasuk harga diri, nyawa dan penderitaan? Ya. Baik. Asal kau bisa buktikan ucapanmu, aku setuju putriku bersamamu, dan mendukungmu sepenuh. Ibu, istri, di sini, diamlah. Aku yang berkuasa atau kau? Bagaimana hasilnya? Bisa kau buktikan? Silakan. Bagaimana cara membuktikannya? Bukankah kau bilang mau lakukan apapun untuk putriku, bahkan nyawa? Tusik dirimu. Buktikan kesungguhanmu pada putriku, jika kau mati, akan kukuburkan dengan indah. Jika kau hidup, aku janji putriku bersamamu, ibu. Jangan lakukan itu. Diam. Lupakan yang diajarkan ibu. Pria yang kau cari mungkin tak tampan, tak punya uang, tak punya apa-apa, tapi harus tepati janji. Bertanggung jawab, jika tak bisa penuhi ucapan, untuk apa bersamanya? Beda. Tieneu. Kekayaan dan kemewahan. Jika menikaimu, kekayaan hidupnya. Jika tak berani ambil risiko, kemampuan apa untuk lindungi diri? Bagaimana dengan wanita pilihanmu? Mengakui selingkuh dari putriku? Atau menusuk dirimu? Aku bilang aku tulus padanya. Li Shuai, jangan menghalangi. Jangan ikut campur. Buku mohon. Jangan lakukan itu. Dia akan mati. Sebagai putri Sai Jinhua, tak bisakah kau lebih menjanjikan? Ibu sedang membantumu. Membantu mencarikan pria terpercaya dan jaminan kebahagiaan. Apa ini bodoh? Dia sendiri yang bilang. Apa? Mana mungkin aku jadi penyu pengecut sekarang? Pria yang tak bisa lindungi wanita sendiri. Kau masih berani lindungi dia? Siapa bilang aku tak berani? Kalau berani, jangan berlama-lama. Tusuk saja dirimu, tusuk saja. Seperti kata ibuku, asal kau melakukannya, kami semua mengakuimu.
Akan kuperlihatkan, di dunia ini, tak semua pria pengecut seperti Li Shuai. Tidak. Kupercaya kau tulus padaku. Kutakazingkan. Adakah yang meragukan penilaianmu dan keberanianku? Tamperan Turquoise. Tapi ini terlalu berbahaya. Jika kau mati, apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir. Akan kuhubungi rumah sakit kelas A Haicheng. Ambulans dan tim medis sudah siaga. Begitu dia menusuk perutnya, akan kukirim orang bawa ke RS. Sekarang telepon RS, siapkan gawat darurat. Mulailah, ingat pakai tenaga. Tanpa tenaga tak sah. Benar? Tusuk saja. Buktikan dirimu. Maka akan kutunjukkan. Tidak. Ah, tidak. Li Shuai, apa kabarmu? Kenapa kamu begitu bodoh? Ini harga dirimu. Juga harga diri. Aku takkan biarkan siapapun menghina dan menyakiti. Baik, ini laki-laki. Segera bawa ke rumah sakit. Dan menantu laki-laki ini, sudah kuputuskan, tak ada yang boleh protes lagi. Kalau tidak, berarti melawanku. Cepat antar ke rumah sakit. Suruh rumah sakit berusaha maksimal menyelamatkan. Jika menantuku terluka sedikit, seluruh rumah sakit akan kuhabisi. Suamiku. Tidak apa, jangan khawatir. Takapa istriku. Aku takkan mati. Istriku, kau benar-benar takkan izinkan putrimu menikahi tukang batu ini? Bagaimana? Apa perkatanku seperti Anjan Lawler? Orang terkaya di Haicheng, putri menikahi tukang bangunan. Apa kata keluarga dan teman nanti? Apa kata orang luar nanti? Iya bu, kalau sampai ketahuan kita jadi bahan tertawaan. Pasti ada yang tidak beres dengan adik perempuan ini. Kalau tak laku, baru cari tukang batu untuk nerusin bisnis. Diam. Kapan jilaramu mempertanyakan keputusanku? Diam. Kapan jilaramu mempertanyakan keputusanku? Baik, aku dengar. Kau ingat aku. Uang ada di mana-mana. Tapi orang yang bisa diandalkan lebih berharga. Apa yang harus kulakukan? Ayah, apa kita biarkan pemindah bata itu tinggal di rumah ya? Kau bodoh? Tuan muda Haicheng dari organisasi Black Gold. Tak bisa menangani pemindah bata kalau bos iblis tahu. Untuk apa kau di organisasi Black Gold? Halo, Utusan. Pesan intelijen. Ada agen rahasia di kota laut. Kalian ayah dan anak harus waspada. Ada agen rahasia. Baik, aku paham. Ada apa? Ayah, utusan bilang kasus penipuan elektronik di Haicheng melonjak. Laporan terlalu sering. Sudah dapat peringatan dari atas. Agen datang ke Haicheng untuk menyelidiki. Utusan juga di sini. Bisa minta dia mengurusnya? Zinkerkan Li Shuai Sie Peminda Bata? Bisa dicoba. Bagaimana kabarnya? Apakah semuanya baik-baik saja? Tak ada masalah besar. Coba kamu tusuk sendiri. Lihat apakah masih baik-baik saja. Suamiku. Aku kasihan padamu. Aku pasti akan lebih baik padamu nanti. Menikahimu. Melahirkan anakmu. Ini yang kau katakan. Apa yang kukatakan? Bukannya tadi kau bilang mau punya bayi untukku? Mulai sekarang kita ikuti kebijakan negara. Tak pakai alat pengaman lagi. Lalu kau tidak tidur? Kau menguping aku? Jangan tinggalkan aku sendiri, Bu. Para penipu elektronik sialan itu. Mereka harus mati semua, Bu. Kenapa terdengar sepupuku menangis? Sepupu? Sepupu yang mana? Anak bibiku. Apa terjadi sesuatu pada bibiku? Hei, suamimu sedang apa? Bibiku ditipu lebih dari 300.000 oleh penipu listrik. Pasti ada masalah lagi. Dokter bilang, kamu baru dioperasi, jangan bergerak. Luka ini bukan masalah bagiku, tapi aku cuma punya satu. Bibi dan sepupu harus pergi lihat. Jangan tinggalkan aku sendirian, Bu. Penipu listrik sialan, Susamitenya. Kompleks kami juga kemarin dulu, lansia ditipu sampai peti matinya diambil penipu listrik, lalu loncat ke sungai. Jangan tinggalkan aku sendirian. Ibu. Sepupu. Sepupu.
Bibi, ada masalah apa? Kakak. EBQ, ingat 300.000 yang ditipu. Katanya untuk maharku. Dia minta maaf padaku. Dia lompat dari Sepupu, penipu listrik terkutuk ini. Kalau tidak menangkap mereka semua, bersumpah tidak jadi manusia. Sepupu, aku sudah tidak punya ibu, mulai sekarang aku sendirian. Tak apa, masih ada sepupu, jaga dirimu baik-baik. Penipu telekomunikasi sialan itu, aku akan ke polisi, aku akan melaporkan kejahatan, aku akan merebut semuanya kembali. Turut berduka cita. Sepupu, penjahat itu pasti akan dihukum. Penipu telekomunikasi itu, sebaiknya tangkap satu dan hajar yang lain. Bagaimana? Apa Tante juga korban penipuan telekomunikasi? Siapa bilang tidak? Penipuan telekomunikasi jahat, sudah merajalela di mana-mana. Baiklah, sepupu. Sudah cukup. Mari kita makamkan tanteku dulu. Aku sedang terluka, tidak memungkinkan. Tolong bantu aku. Biar aku bantu, mau diangkat kemana? Bawa pulang ke desa dulu. Mari bantu bersama. Sepupu, aku pulang dulu makamkan ibuku. Pelan-pelan saja. Penipu telekomunikasi itu sangat terkutuk. Katanya jika ada keluarga jadi penipu telekomunikasi. Apa akibatnya bagimu? Keluargaku adalah penipu online. Bagaimana mungkin? Keluarga yang punya perusahaan ternama, perusahaan terkenal, masa bisa terlibat penipuan online? Pokoknya jangan ada, jika suatu hari dia tahu kakaknya tulang punggung grup penipuan. Apa yang akan terjadi? Bagaimana Xiao Shuai? Dia baik-baik saja? Ah, bagus, sudah membaik. Terima kasih perhatiannya, Tante. Aku sudah menitipkan putriku padamu. Kamu harus merawatnya baik-baik. Sayangi dan manjakan dia. Sintai dia. Kalau berani lukai dia, jangan selagan aku kalau kuambel kembali. Tenang saja, Tante. Aku akan lindungi Shishi dengan nyawaku. Aku percaya pada Yan Hu, Bu. bawa dia ke klub untuk belajar manajemen. Asah kemampuanmu. Oke, Ibu, sudah paham. Eyo. Hei, sayang. Aku duluan ya. Yangan kira persetuyuan ibuku. Bisa membuatmu layak tinggal di sini. Anjing kampung kerja keras bagaimanapun tak akan sampai ke sangkar orang kaya. Ini kenyataannya. Mengerti? Hei, jangan khawatirkan aku. Urus saja urusanmu sendiri. Jadilah orang baik. Mungkin masih ada harapan untuk kalau tidak. Aku tak tahu akan mati bagaimana. Jadilah orang baik. Masih ada harapan dalam hidupmu. Kalau tidak, aku tak tahu bagaimana aku tewas. Orang baik? Kita yang tentukan siapa mati duluan. WKWKWK orang baik. Pergi ke markas. Ya. Laporkan diri ke Departemen Keamanan. Aduh. Menyuruhku jadi satpam. Tak dengar perkataan ibuku. Bawamu ke markas untuk mulai dari bawah. Berlatih pelan-pelan. Berkembang perlahan. Tidak. Kau pikir ibuku bisa bikin burung gereja terbang dari gunung? Jadilah manajer umum. Baik. Aku akan lapor ke Departemen Keamanan. Telepon Lawang di Departemen Keamanan. Rawat dirimu baik-baik. Ya lawan aku. Akan kubuat kau mati sampai tak tersisa. WKWKWKWK. Hei, siapa Wang De Biao? Kau siapa? Oh, aku satpam baru. Kakak harimau suruh aku lapor ke sini.
Kau satpam baru itu. Berani sekali kau panggil namaku. Tak tahu kalau kakak Wang kepala keamanan sini? Benar-benar tak tahu. Ku beri kesempatan ucap ulang. Berlutut dan panggil aku Direktur Wang. Dunia sedang kacau begini. Ini cuma satpam gaji 5.800 sebulan. Gila banget sekarang. Satpam baru kecil. Berani meremehkan kepala satpam saya? Yamako yang ngajarin aturan sini. Iya. Sekarang sujud minta maaf ke Kak Biao. Ayo. Minta maaf buat apa? Bang Sajiaj. Masih ngapain? Sana. Ada apa? Mau ngajari gue? Enggak, Kak. Bukan kakak. Bukan saya. Bukan lu. Lo siapa? Saya. Apa yang ingin kamu lakukan? Sedang apa kamu? Cuma mau kasih tahu. Hayalan tak berdasar harus dibayar mahal. Beneran? Semoga nggak sampai kamu harus berlutut merengek padaku. Kamu sadar nggak omonganmu sendiri? Gue berlutut merengek ke kamu? Kamu gila ya? Laozi itu orang terkaya. Masa minta anjing gunung? Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Tuan, ada yang nyari. Siapa? Cewek pakai jaket dan celana kulit hitam. Bawa gue ke sana. Yan Xiao itu dia. Siapa izinin kamu duduk di sini? Harus gimana? Masih perlu diajarin sama kamu. Jangan kurang ajar ke Ben. Mau apa langsung bilang aja. Tuan Iblis, biar aku yang urus masalah ayah anakmu. Menurutmu aku mau apa? Kamu itu utusan. Silakan. Masalah apa yang mau ku selesaikan untukmu? Anak desa miskin yang muncul entah dari mana. Berani-beraninya melamar adikku. Lalu datang si kaya dan berkuasa. Aku ingin membunuhnya, tapi dia licin sekali. Aku minta bantuan utusan. Kago bertarung ya? Seberapa kuat pukulanmu? Kau punya banyak ahli di bawahmu. Tak bisakah kau urusi sendiri? 8 King Kongku serang bersamaan, tapi masih kalah. Kuat sekali. Mungkin si barbar ini dari gunung mana? Kuat macam harimau dan singa. Paham. Berikan alamat dan fotonya. Akan kubantu selesaikan. Lalu berterima kasihlah pada utusan. Benar. Bagaimana dengan pelapor penipuan itu? Hampir tuntas. Sudah kutaruh orang di kantor serif. Siapa yang lapor, langsung ditindak. Hebat. Persaikan jejak. Jangan sampai setan marah. Berapa orang yang lihat? Halo sayang, di mana? Aku sudah pulang kerja. Baik, aku akan menemui. Dia datang. Kakak sudah sampai. Segera bersiap. Ingat, sandiwaranya harus meyakinkan. Duduk. Kenapa cewek cantik pulang kerja selalu malam? Kamu mau apa? Jangan panik, Mbak. Gimana kalau cari tempat main bareng? Jangan macam-macam. Aku akan telepon orang. Siapa yang berani ikut campur di Hai Cheng? Lebih baik kamu menuruti saja. Ngapain lama-lama ngomong sama dia? Rumput sebelahnya udah nuntasin masalah. Ayo dong cewek cantik. Mobil kakak bisa antrin? Yuk, biar aku saja. Biar kakak temani, cewek cantik. Kamu ini ngapain? Teriak saja, makin keras makin aku suka. Ayo. Waduh ayo sini. Tolong WKWKWK. Berhenti.
kalian ngapain? Tolong aku, tolong. Kenapa anak-anak suka pahlawan menyelamatkan wanita? Memang kenapa? Hari ini, kau harus jelaskan di sini. Terang-terangan begini. Kalian menghina wanita di jalanan, lebih rendah dari binatang. Berani-beraninya mengancamku, bos? Anak ini benar-benar tidak tahu diri. Lihat aku membuatnya berlutut. Bicara baik-baik. Hati-hati. Jangan sampai mati. Tenang, bos. Saya bisa mengukur diri. Tidak apa. Tenang. Sekarang kau ada pekerjaan. Ya Tuhan. Berani memukul saudaraku? Aku akan membunuhmu hari ini. Keras kepala sekali. Kakak. Kenapa tidak menusukku? Kenapa kau tidak menusukku? Kak, aku salah. Kakak, aku buta, salah tangkap orang. Buta, ya? Tak berlebihan kalau ku kebiri kau. Jangan kak, kakak jangan. Aduh. Kak, yang paling kubenci itu pria. Jangan andal keahlianmu dapatkan wanita, tapi pakai cara kotor begini. Kalian tak perlu punya benda ini. Hei, tak apa, kalian boleh pergi. Ayo pergi. Kak, bisakah kau baik sampai akhir? Aku juga. Bagaimana? Aku takut dengan kejadian tadi. Aku sangat ketakutan. Hari ini bukan ke klub. Wanita karyaanmu? Kau main-main dan gangku? Kimahan. Kak, aku tinggal sendirian. Aku sangat takut. Orang baik harus tuntas. Mengantar Buddha ke barat. Terima kasih. Sial. Bejingen. Rencana macan sudah selesai. Target sudah, kirim gadis cantik pulang. Oke. Hebat sekali. Kak, cari aku ada perlu apa? Ada hal yang sangat penting. Kamu harus siap secara mental. Jadi ada apa? Misterius sekali. Apa yang tidak bisa kukatakan, lebih baik kubawa kamu lihat sendiri. Ada masalah APA, katakan saja, kenapa jualan sebanyak ini? Aku takut kamu tidak percaya jika ku beritahu. Lebih baik ku tunjukkan. Percaya setelah melihat. Tapi kamu harus janji satu hal. Apa? Sudah kutunjukkan. Apapun yang kamu lihat nanti, kamu hanya perlu tahu harus berbuat apa. Jangan membuat masalah untukku. Baik, aku berjanji. Eo. Kenapa tinggalnya jauh sekali? Ini semua di pinggiran kota. Pinggiran kota lebih murah? Iya. Nanti setelah sampai rumah, aku pergi. Hei, jangan pergi. Aku mengantarmu pulang. Masih ada apa lagi? Kak, sudah banyak membantuku. Ini penalamat hijab. Kalau pergi begitu saja, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Kenapa harus masuk dan duduk? Denggeyen hu berteriak padanya. Utusan itu sangat takut padanya. Bagaimana bisa preman mengganggunya? Sepertinya ada yang terjadi malam ini. Kak, kau menyelamat Kangku. Ini bukan soal janji. Tapi aku harus membalas budi. Benarkan? Ini bukan soal janji. Tapi aku harus membalas budi. Benarkan? Yen hu menyebutnya duta. Dia juga sebut pemimpin Black Gold. Si iblis. Kenapa aku tidak ikut? Lihat trik apa yang mau dia mainkan. Boleh. Aku juga haus. Aku mau minum air dulu. Bagaimana aku bisa minum air? Di rumah ada minuman enak. Kak, ini tempat apa? Kenapa bawa aku ke sini? Lihat ruangan di depan. Apa yang terjadi dengan rumah itu? Di ruangan itu, ada hal yang tak terucapkan terjadi. Kamu tunggu di sini saja. Aku akan lihat orang yang keluar nanti. Kamu paham semuanya. Duduk dulu, aku ambilkan minuman. Ayo ke sini si ganteng, minum susu ini. Ah, tak perlu minum air. Minum saja ini. Kulihat tubuhmu sangat kuat.
Pasti butuh kalsium tambahan kan? Ini susu kambing alami dari Great Northwest Ranch. Sangat bergizi. Baiklah. Loh, kenapa keringetan begitu? Bagaimana kalau mandi dulu? Pakai air hangat. Wah, kenapa keringatmu banyak sekali? Mau masuk mandi dulu saja? Pakai air hangat. Nggak usah. Nggak perlu. Nanti aku pulang mandi sendiri. Nggak perlu sungkan-sungkan. Oh iya benar. Aku ingat masih ada makanan enak di kulkas. Aku ambilkan untukmu. Dia berusaha mendekatiku. Mau ngapain kamu? Tahu nggak kalau aku agen penyamaran? Ini semangka dingin untukmu. Kepapa, kamu saja yang makan. Jangan. Nggak apa-apa kok. Bawa saja aku kalau mau. Ayolah. Ada apa? Apa aku kurang cantik? Nggak tertarik sama aku? Bukan. Kenapa bisa gitu? Aku agak alergi sama cewek. Aku agak alergi pada perempuan. Allergy, Jerry? Alergi cuma berarti detak jantung. Semangka ini mengotori celanamu. Biar kesika untukmu. Hei, jangan. Aku bisa sendiri. Maafkan aku. Katamu celanamu juga kotor. Bagaimana kalau kamu mandi dulu? Kamu menyelamat kengku. Aku percaya pada... Tak perlu. Aku sudah mandi dan tak punya celana. Kubawa yang putih dan sudah dicuci. Ada celana ganti di sini. Mantan pacarku masih meninggalkan celananya. Ukurannya seperti... Aku ambilkan untukmu. Apa maunya cewek ini bermain akal-akalan? Apa kamu cuma ingin tidur denganku? Tapi dialah kunci menemukan iblis. Aku belum bisa pergi begitu saja. Kamu lihat, sepertinya ini pas untukmu. Cukup cocok. Bagus, kamu mandi dulu saja. Pakai ini setelah mandi. Nanti kalau celanamu kotor, orang lain bisa salah paham. Baik, aku akan mandi dulu. Kamarnya di sebelah sana. Bang, ada perkembangan apa? Sudah lama menunggu, tak ada gerakan sama sekali. Buru-buru apa? Pertunjukan belum dimulai. Sulit sekali. Ayo, aku antar kamu masuk. Abang, bisa tolong ambilkan celanamu? Akan kucuci pakai mesin cuci. Hai. Ya Tuhan, tolong aku juga. Pintunya tidak tertutup rapat. Hai Kak. Kak, sedang apa? Jangan suruh aku berbuat ilegal. Kondisi keluarga kita seperti apa? Mana mungkin ajakmu berbuat ilegal? Ayo pergi. Cak, apa-apaan ini? Kalau tidak salah. Kamar mandi sebelah ada orang yang kau kenal. Orang yang ku kenal? Siapa? Nanti juga tahu. Abang, sudah dicuci? Setelah dicuci, bantu ambilkan handuk mandi. Hai, langsung keluar setelah mandi. Shishi, kenapa kamu di sini? Li Shuai, kok kamu yang di sini? Aku tak menyangka kau seperti ini. Kamu sangat hina. Puisi bukan yang kau bayangkan. Dia diranjang teriak minta cepat. Kamu mandi tadi. Ini bukan yang kukira. Seperti apa itu? Salah paham yang saya. Ini benar-benar salah paham. Bagaimana dengan kampungan? Wajah pembohong sudah ketahuan. Masih aja debat di sini. Yanhu, jangan fitnah aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Uang curian. Masih cari alasan.
Li Shuai, kau pikir bisa putar balik fakta? Bisa putihkan? Hermesai. Kau bisa bohongi aku, adik polos takkan tipu aku. Oh, aku paham. Ini salahmu. Apa yang kau omongkan? Kau pakari adikku. Sambil main ke rumah cewek lain. Sekarang tuduhku jadi hantu. Puisi. Sudah lihat wajah asli pria ini? Aku masih teriak tak bersalah. Masih cari kambing hitam. Aku benar-benar buta. Selalu hate. Kedepannya, kita kembali ke jalan masing-masing. Aku tak ingin bertemu lagi, jangan datangi aku. Oh, shi. Ini salah paham. Benar-benar salah paham. Aku bisa jelaskan. Sayang. Kenapa ribut sekali? Ada apa? Saya kamu? Jangan khawatir, kami bukan orang jahat, kami hanya ingin menangkap penjahat. Tangkap penjahat? Siapa penjahatnya? Siapa lagi kalau bukan dia? Tentu saja dia. Saat pacaran dengan adikku, sambil main-main denganmu di sini. Apa-apaan ini? Jangan asal bicara, kami tidak bersalah. Kau dangga Shishi, kami tidak bersalah. Baiklah. Mana ada pencuri yang mengaku pencuri? Tapi dengan bukti yang ada, seberapa licik pun pencuri, ia harus mengaku. Apa bukti yang kau punya? Kamu tak kenal orang yang melihatmu mandi, boleh aku periksa kamar tidur? Silakan. Kenapa tidak? Ini bukan rumahku. Baik, aku tak percaya. Bisa bersihkan semua bukti? Wanita cantik yang berantakan. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ranjangnya basah? Siapa kalian? Apa urusan kalian? Apa yang terjadi dengan puisi? Tak perlu banyak bicara, bukan? Ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan. Shishi, dengarkan aku. Jangan lanjutkan. Kita putus. Shishi sedang apa? Kau mau jadi anjing kudisan? Yanhu. Aku tahu ini salahmu. Nasi bisa dimakan sembarangan. Jangan ngomong asal. Li Shuai, sudah kuperingatkan. Anjing dari gunung keluar. Kau tak bisa sentuh dunia orang kaya. Jangan berhayal lagi. Ini kenyataan. Ini arus deras. Kau tak bisa lawan. Ingat kata-kata. Nanti kau akan berlutut minta ampun. Baik, ku ingat. Aku mau lihat bagaimana kelanjutannya. Aku orang terkaya bisa berlutut padamu. Kuli bangunan rendahan. Tunggu saja nanti. Ide bagus. Hidup yang baik. Jangan kecewakan aku. Kakak. Apa yang terjadi? Sepertinya harus kurus. Bukan apa-apa. Pilih kasih keluarga. Pilih kasih kelompok. Suek Tari. Dia anak orang terkaya Hai Cheng. Setelah aku bersamanya, ayah dan kakaknya menentang. Aku merasa orang rendahan. Mereka ingin hancurkan kita. Aku tak tahu kenapa dia di sini. Oh begitu rupanya. Akan kujelaskan padanya. Percuma. Ini tak bisa dijelaskan. Masalahnya bukan hantu. Tapi aku tak mampu. Masa sih? Menurutku kau mampu. Bagaimana jika kita pacaran? Apa kita resmi berpacaran? Ya. Menurutku kamu luar biasa. Aku suka kamu seperti itu. Kalau kamu tidak keberatan. Mari kita mulai dengan cinta. Benarkah? Kau benar ingin jatuh cinta padaku? Kamu terlihat sangat cantik. Ditambah rumah mewah. Masa aku tidak? Baiklah, mulai sekarang aku jadi pacarmu. Kamu istirahat dulu. Aku mau mandi dulu. Hai. Tampan sekali. Lumayan. Mengingat wanita ini utusan grup Black Gold. Orang dekat si iblis. Mendingan aku menyusup lewat dirinya. Menyusup ke dalam. Ya, begitu caranya. Puisi. Hanya setelah menghancurkan Yanhu dan Black Gold, baru bisa kujelaskan padanya. Ayo kita tidur. Apa kau minaya kaiku? Tentu saja, iya. Kalau begitu cium aku.
Cium aku dong. Aku nggak bisa email sama dia. Kalau kita punya hubungan, aku bakal minta maaf ke Shishi. Masih malu-malu gitu? Tunggu sebentar. Aku mau ngomong sesuatu. Memangnya kenapa? Aku mau jadi scammer online. Kamu keberatan? Kenapa mau jadi scammer? Aku dulu miskin. Gak punya duit. Keluarga pacar nggak setuju. Kalau kamu nggak nyaman, mending kita pisah. Aku juga nggak mau bohong. Kok bisa dia mikir gitu? Kalau kamu nggak suka, aku juga nggak nyalahin kamu. Tunggu. Ada apa ya? Sebenarnya, kamu bisa jujur ngomong mau jadi scammer? Sudah lebih baik dari 90% cowok. Ada jalur buat scam online? Belum. Tapi aku yakin bisa cari. Sebenarnya aku nggak peduli kerjaan orang. Yang penting kamu baik ke aku. Aku juga bisa kasih tahu caranya. Mungkin aku juga bisa perkenalkan jalur penipuan elektronik padamu. Gimana? Ada cara? Aku kenal seorang penipu elektronik. Bisa kukenalkan padamu. Boleh saja. Kamu benar-benar hebat. Dengan skillmu, pasti bisa dapat banyak uang. Benarkah? Kalau gitu aku akan kerja keras. Dasar penipu elektronik gila. Nanti ku beri pelajaran. Perangsis opnitu keyam. Pak Lu. Ini Pak Lu. Halo, Lu. Pak Lu, ini pacarku. Dia mau belajar menipu. Tolong bimbing dia ya. Berani tidak? Bernie, dulu pernah dibully preman. Dia kabur. Itu bakat khusus sih. Sekarang tinggal satu hal. Apa itu? Nominasi. Nominasi apa? Ada perempuan di sana. Tiap hari lapor polisi kejar kasus dan bunuh dia. Ini namanya menyerah. Karena tipu 300.000 mereka. Ibunya bunuh diri lompat gedung. Menggigit kita lagi. Itu sepupu. Bagaimana dengan pekerjaan ini? Bayangkan ini menipu orang. Keluarga hancur. Sekarang aku masih ingin basmi sampai ke akar. Zialan. Bagaimana? Saya takut. Tuan Lu menanyakan sesuatu padamu. Tidak. Mana mungkin? Pasti tidak mungkin untuk takut. Baik. Kalau begitu lakukan. Kerja bagus ini dianggap sebagai pemungutan suara. Kau bisa bergabung dan cari untung bersama kami. Oke. Terima kasih Tuan Lu. Kalian pergi dulu. Aku akan ngobrol lagi dengan Tuan Lu. Oke. Ingat, waktumu cuma 24 jam. Ya. Sudah kulakukan, utusan, benar kan? Tidak. Hanya saja permainan seru akan segera dimulai. Permainan yang sangat seru. Kau belum tahu. Informan yang kau suruh dia bunuh adalah sepupunya. Biarkan dia bunuh sepupu sendiri. Bukankah itu cukup menghebohkan? Ini benar-benar seru. Suruh seseorang awasi dia, lihat apa yang dilakukannya. Masa depan lebih penting atau sepupu lebih penting? Ya. Aku harus cari sepupuku dulu. Bagaimana menghadapi krisis ini? Puisi. Kejadian tadi malam hanya kesalahpahaman. Jangan jelaskan padaku. Aku sudah punya pacar. Jangan jelaskan apapun padaku. Aku sudah punya pacar. Aduh, aku tahu kau sengaja menjengkelkanku. APA. Kesel padamu. Kau pikir pantas jadi tukang bangunan di proyek? Aku benar-benar percaya diri bersamaku. Aku hanya terbiasa dengan hidangan mewah orang kaya. Aku cuma mau cicip kuliner lokal sebelum main denganmu. Kau benar-benar merasa pentingnya. Aku tahu kau bukan tipe orang seperti itu. Kau pasti marah soal kejadian tadi malam. Tapi yang terjadi tadi malam benar-benar salah paham. Dengar baik-baik. Tak perlu banyak bicara. Kau cuma tukang bangunan di proyek. Aku tak butuh penjelasan atau permintaan maaf darimu. Karena menurutku itu tak ada harganya. Sayang, ayo pergi. Wah, persik ini enak. Bungkus 2 untukku. Apelnya juga bagus. Hai, pencuri macam apa? Tangkap Jiong tuku.
Apa yang kau lihat? Bantu tangkap itu. Nona, cuma orang bodoh yang ikut campur urusan orang. Urus sendiri saja. Hei, pencuri di Jalan Dongsing mengambil barak. Segera pantau arah pelariannya untukku. Tangkap dia. Barang apa yang dicuri? Bang, beberapa orang akan mengikutiku. Berhenti. Berhenti. Urusi saja urusanmu sendiri. Nanti jangan salahkan gua kalau kejadian. Benar-benar nekat. Pukul sampai mati. Maaf, aku salah. Aku kapok, tidak akan mencuri lagi. Hei, yang ini? Terima kasih. Aku yang harus berterima kasih. Dompetku ada barang sangat penting. Kalau tidak, mungkin sudah hilang. Kuma bantu sedikit. Kalau tidak apa-apa, aku duluan ya. Oke. Bagaimana kalau aku traktir makan? Ah, bukan masalah besar. Masih ada urusan lain. Aku harus pergi dulu. Tidak, aku harus traktir. Jangan sampai pencurinya kabur. Boleh saja. MBAK, pencuri ini mau diapakan? Tangan mana yang merampas tasku? Bawa ke kantor polisi. Kalau kau kehilangan aku, kau akan menyesal. Sepupu, kamu di mana sekarang? Aku baru keluar dari kantor kasus. Siap pulang ke rumah. Pak. Teleponnya terus-menerus. Turun dan bersihkan dia. Sepupu, tolong selamatkan aku. Mereka memukuliku lagi. Siapa yang akan pukul kamu lagi? Yang ancam aku untuk tidak lapor polisi. Itu mereka. Sepupu, tolong selamatkan aku. Berhenti. Sepupu, bayangkan. Taksi cepat. Cepat ke kantor pelaporan. Lari. Bangun dan terus lari. Kena pukul 2 kali. Kenapa tidak bisa ingat lama? Kenapa tidak hancurkan lagi untuknya? Aku hancurkan otakmu. Oke? Tidak. Tolong. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Kau sudah membunuh ibuku. Kenapa masih menahanku? Melepaskanmu. Kami masuk penjara. Kau pikir kami bodoh sepertimu, saudara serigala? Karena dia abaikan peringatan. Atau aku akan memperkosanya, Nyonya. Si jalang ini tidak bisa jalan? Jangan cari masalah. Ulangi yang kukatakan sebelumnya. Kalau tidak, Kukongkel matamu. Kau biarkan aku. Jangan selidiki kasus ini. Kau sudah lupa? ah, kenapa tidak sebut jasa-jasamu? Babi mati tak takut air panas. Saudara serigala, suruh dia berlutut mengaku salah. Berlutut dan akui kesalahanmu. Pastikan kau tidak berlutut. Aku berlutut. Tuan, cepatlah. Aku akan menyelamatkan orang. Apa yang kau lihat? Pernah lihat pemuda menggorok orang? Ayo pergi. Berjanjilah padaku. Jangan kejar lagi. Berhenti ganggu bosku. Atau kau akan kulumpuhkan. Kau tipu keluargaku hingga habis uang dan bunuh ibuku. Kenapa masih menindasku? Kenapa?
Kepala batu. Keras kepala. Bunuh dia, Yangan. Tono. Hentakan. Siapa? Kak, tolong aku. Kak, pahlawan menyelamatkan sang jelita. Berani kau? Tak apa mereka pukul aku, Kak. Aku di sini, Kak, saat ajal mereka tiba. Berani pukulku dan sentuh alis kami? Kau tahu siapa aku? Siapa itu? Club Supreme. Anak buah Yan Shao. Anak terkaya. Yan Hu punya sedikit ilmu. Perwakilan Chaebol nomor 1 Hai Cheng. Berani kau macam-macam? Dasar anjing. Bukan cuma pukul, bunuh pun berani. Beraninya kau. Kau ngapain? Awas. Apa yang kau mau? Aku orangnya Yan Shao. Dia akan membunuhmu. Bunuh aku. Ah, Kau belum kenal aku baik-baik. Orang jujur seperti kami, paling benci diancam orang. Sepupu baik-baik saja. Aku akan mengantarmu pulang. APA. Dia memikul anak buah Yan Hu, menyelamatkan wanita itu. Berani mempermainkanku? Kemari. utusan khusus. Apa perintahmu? Kirimkan 10 pembunuh. Akan kuhabisi Li Shuai dengan 1000 tusukan. Kenapa? Apa yang dilakukannya? Dia memikul anak buah Yan Hu, menyelamatkan wanita itu. Sepertinya dia tidak tulus bergabung. Penipuan elektronik Black Gold. Akan segera kulakukan. Segera kirim 10 orang. Main denganku. Akan kubuat kau mati perlahan. Temui ayah dan anak itu. Tunggu sebentar. Aku hubungi targetnya dulu. Kamu tunggu di tempat gelap. Ikuti parentaku. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja? Tunggu dulu. Akan kurobek dan kubuang ke sungai. Sebenarnya utusan tak diperlukan untuk hal begini. Orang dewasa bisa urus sendiri. Serahkan saja pada kami. Kamu tidak tahu. Kemampuannya bukan main-main. Bahkan 8 Raja Baja Yan Hu pun kalah. Aku butuh bantuan untuk jaga-jaga. Baik. Sepertinya mereka duluan menyerang. Orang dan mobil di belakang tunggu dulu. Aku duluan. Hei, sayang, kenapa kamu di sini? Sayang, kenapa kau di sini? Aku ke rumah sepupu untuk urusan. Ini sepupuku. Ini calon kakak ipar. Memanggil seseorang kakak ipar. Sepupu yang manis bicaranya. Kau pulang dulu. Aku perlu bicara dengan kakakmu. Pulang duluan. Kemarilah bicara. Ada apa? Tahu orang yang disira Tuan Lu untuk kau bana? Itu sepupumu? Tentu, langsung kelihatan dari fotonya. Sudah tahu. Masih berani melawan? Lukai anak buah Yan Hu. Keluar dari situ. Apa tugas yang Tuan Lu berikan? Biar aku urus sendiri. Bagaimana jika dia suruh orang bunuh aku? Benar begitu? Tentu saja. Untuk apa aku bohong? Jadi kau akan lakukan malam ini? Nanti aku ajak sepupuku ke sungai. Dia akan tenggelam di sungai. Aku akan foto sebelum dia mati. Serahkan ke Tuan Lu sebagai bukti. Kedengarannya kau sangat berpengalaman. Kau sebenarnya tidak membunuh orang. Bagaimana mungkin? Cuma sering nonton film. Baik, mari kita lakukan. Tuan Lu bilang. Asal tugas selesai, kau akan terkejut dengan hasilnya. Aku duluan ya, kau juga pulang. Ya, baiklah. Apa kau perkenalkan aku ke bos emas hitam yang jahat ini? Tinggalkan mata-mata untuk mengikuti. Yang lain semuanya pergi. Sepupu.
Sepupu, kau bisa tidur di sini malam ini. Aku akan siapkan tempat tidurmu. Ada yang menguping di luar. Dengarkan saja aku. Yang gantanya apa-apa. Kau harus pura-pura kita berhubungan intim. Sesekali, sengaja berteriak 2 kali. Kau paham? Ya. Aku bertemu orang yang menipu. Mereka suruh aku membunuh. Jika aku tak membunuh, mereka akan membunuh. Jadi kita akan ke sungai. Aku akan pura-pura membunuhmu diam-diam. Lalu kvanta kamu kaisebarang. Kamu sembunyi di sana. Cari rumah saudaramu di desa. Ya. Serahkan sisanya padaku. Para pria. Kenapa dia keren sekali? Kakak. Dick, tak kukira kau belum pernah pacaran. Yonghong khawatir. Dick, aku akan menyayangimu nanti. Menyakitimu dengan baik. Aduh. Aku selalu merasa ada yang salah. Sudah, iblis sedang memanggil. APA. Tuan Iblis, kau juga ke Haicheng? Baik, segera ku susul. Cepat. Tuan Iblis di Hotel Jinlong Aizun. Segera ke sana. Hai, Dick. Kita baru merasakan buah terlarang di Taman Eden. Bolehkah Dickku mengajakmu jalan ke sungai? Benarkah, Dick? Kau jago. Akan segera dimulai. Aku akan lebih serius. Kutekan kau lalu kau teriak. Seolah aku benar-benar ingin membunuh. Aduh. Dick, kenapa kau mendorongku? Menurutmu harus bagaimana? Biar kamu mati. Dick, jangan nakuti aku. Aku takut di malam hari. Takut? Ya? Kalau begitu matilah. Dick. Dick. Sudah selesaikan masalah di sini? Semuanya terkendali. Apa artinya semuanya terkendali? Halo. Ah, bagus. Akan saya beritahu Tuan Lu segera. Tunggu sebentar. Ada apa? Ini pertarungan 1 lawan 8 King Kongnya Yan Hu. Aku tadinya mau bantu Yan Hu membunuhnya. Tapi saat kau melakukannya, dia tiba-tiba bilang mau gabung penipuan listrik. Aku perkenalkan Tuan Lu. Tuan Lu bilang kasih dia kesempatan mengajukan nominasi. Soalnya rumah sepupunya ditipu lebih dari 300.000 yuan lewat listrik. Ibunya lompat dari gedung. Sepupuku setiap hari begitu. Tuan Lu bilang biar dia bunuh sepupunya dulu baru datang. Dia baru saja telepon. Bilang tugasnya sudah selesai. Mau ketemu Tuan Lu. 1 orang lawan 8 King Kong. Dan mau gabung organisasi penipuan elektronik kita. Tidak ada yang mencurigakan. Mungkin tidak. Dia jatuh cinta pada saudari Yan Hu. Alhasil keluarga yang menganggap dia terlalu miskin. Sangat menentang. Tapi seperti katamu, kalau dia orang biasa, bagaimana mungkin 1 orang kalahkan 8 King Kong? Maksudku iblisnya. Apia kau lupa alasan sebenarnya aku panggil kau ke Haicheng? Maksudmu dia agen rahasia dinas rahasia? Tidak pasti tapi kemungkinan itu ada. TAPI kalau dia pinaisap. Masa dia 3 bana sepupu sendiri? Apa kau lihat langsung dia bunuh sepupunya? Aku akan kirim orang untuk awasi. Bilang dia lihat langsung. Suruh dia datang. Aku sembunyi di rumah untuk lihat dia manusia atau hantu. Ya loh. Ya ampun. Aku dan Tuan Lu di Hotel Jinlong Haizun. Datang sekarang. Dia datang. Jika itu ular piton, bisa dipakai ulang. Kalau ada kelainan, Langsung dibunuh. Pasang kamera pengawas di ruangan ini untukku. Aku mengintip dalam gelap untuk lihat rencananya. Sayang, kamu di sini. Tuan Lu, Bagaimana kau dapat nominasi itu? tentu saja. Ayo. Apa yang terjadi dengan mayatnya? Tenggelam di sungai tanpa banyak perlakuan. Tidak bisa kau lihat? Kau sudah berpengalaman? Bicaralah jujur. Aku juga bukan orang baik. Pernah terlibat dunia hitam, lalu berhenti. Tapi keahlian dulu tidak terlupakan. kau akan berpura-pura jadi aku nanti. Tudu dia mata-mata tola ansi sekara tiba-tiba.
Perhatikan reaksinya. Tuan Lu, boleh aku gabung organisasi kita sekarang? Tidak. Temula Iblis. Bersiaplah bertemu iblis. Ah, apa yang iblis lakukan? Panglima Iblis, tapi kepala organisasi emas hitam terbesar dunia. Sampai jumpa sebentar. Oh, bertemu iblis. Panglima Iblis. Katanya dia tak boleh masuk organisasi kita. Kenapa begitu? Karena dia mata-mata dinas rahasia. Mata-mata apaan? Aku tak paham maksudmu. Jangan pura-pura bingung. Orang biasa. Mustahil bisa kalahkan 8 Raja Kong. Apalagi beraksi. Membunuh sepupumu. Kamu sedang berakting. Mata-mata dinas rahasia yang mana? Itu pasti orang baik. Siapa tega bunuh sepupu? Iblis masih mengawasi pria ini. Artinya dia target penting. Pak, bukannya Bapak suruh orang ikuti dia? Pernah lihat dia bunuh orang langsung? Panggil orang yang mengikutinya. Ya? Kita butuh bukti. Panggil orang yang mengawasimu. Yeah. Camarilla. Kalau benar mata-mata, lebih baik mengaku. Atau cara Panglima Iblis mengerikan. Aku tak kenal kalian. Kita bertemu kebetulan. Lalu harus percaya siapa? Tapi orang biasa, seharusnya tak punya logika sejernih itu. Kalau aku panik, kalian bilang ada hantu dalam diri. Salah terus aku ini. Bisa lihat tanganmu? Sendi metacarpalmu. Ada kapalan di ujung jari. Kenapa sering main senjata? Bagaimana mungkin? Orang biasa seperti kami bisa main senjata? Ini kerikil yang biasa ku pegang latihan kekuatan genggaman. Demo para bos. Kau kenal dia? Iya, aku mengikutinya semalam. Ulangi adegan menjekutinya semalam. Dia semalam bagaimana? Dan sepupunya. Ada hal tak terkatakan terjadi di rumah. Dia ajak sepupunya ke sungai, dorong sepupunya ke tanah. Lalu sepupunya, aku takut dan bilang ini bukan mainan. Kau ngapain? Dia bilang kalau takut. Lalu pergi ke neraka. Dia bunuh sepupunya. Lemparkan ke sungai. Kau lihat mayat di sungai? Selesai dia mendatangiku. Aku takut dia tahu lalu pergi. Setan itu baik-baik saja. Menurutmu harus bagaimana? Biarkan dia masuk organisasi dulu. Cari kesempatan untuk mengirimnya ke perbatasan. Oke. Pulang dan tunggu pemberitahuan. Ya. Bos besar Big Fish mungkin sudah muncul. Bos. Ikan besar mungkin sudah muncul. Bagus, perlu langsung menyudut? Jangan buru-buru. Belum pasti apakah ini benar-benar ikan besar. Ikan besar licik. Suka ganti-ganti topeng. Masih butuh bukti konkret. Pastikan benar target utama. Kalau cuma tangkap ikan kecil, malah bikin kap. Baik, keputusan ada di tanganmu. Tim kita sudah standby. Oke. Suruh ambil rekaman CCTV Hotel Jinhai Longzun. Lacak 4 orang di kamar 6. Periksa data semua yang terlibat. Mungkin ada bos mafia tambang di sana. Pesan iblis. Akan segera diurus. Wang Zixiong. Murid kampungan. Lama tak jumpa? Apa yang kau lakukan di sini? Ah, cuma kebetulan. Tidak. Baru nikah dengan si cantik sekolah. Besok lusa mau gelar resepsi. Ada perlu apa? Mampir minum anggur pernikahan. Sayang, sedang bicara dengan siapa? Shishi, kamu di sini? Kau lagi. Ayah. Kenapa? Kalian kino? Sangat langka. Dia yang dulu kuceritakan. Si kodok ingin makan daging angsa. Mantan yang kusuruh minggat. APA. Dia itu. Untung tadi aku undang ke resepsi. Kayaknya nggak masalah. Suruh dia pergi. Jan Gan bayarkan datang. Cukup lihat kebahagiaanku dari jauh. Berani-beraninya kau datang. Bukan seperti yang kau kira. Aku tak merasa kasihan padamu. Lihat, dia masih berusaha jaga gengsi. Sudah kubilangkan, jangan berhayal lagi. Kau tak pantas ada di hidupku.
Kubalikan kau minum anger pernikahanku. Sudah kuanggap kau manusia. Katakan saja mau datang ke pernikahanku atau tidak. Puizi. Pernikahan kami dihadiri selebriti seluruh kota. Ayahmu sampai undang orang penting? Berani-beraninya si miskin dari kelas kita datang? Diam, aku akan datang. Hanya menunggu katamu. Ngomong-ngomong, ingat waktu sekolah dulu, keluargamu miskin sampai tak mampu bayar SPP. Aku yang bayar 10 yuan untuk patungan kelas. Sudah 10 tahun, kenapa harus lipat 10 kali? Meski kau sopan. Ku beri 100 kali lipat. $1,000. Tunggu, besok aku datang. Eo, tunggu dia datang besok. Mempermalukan diri sendiri. Upacara keluarga Zhang 5.000, ketua Wang 10.000. Li Shuai. Bin Mil Li Shuai. Berani-beraninya kau datang? Sudah ku bilang akan datang, ya datang. Kau lihat aku menikahi wanita yang kau suka. Kau tak marah. Bukan aku yang seharusnya sakit hati. APA. Bukan kau yang menderita. Maksudmu apa? Aku yang menendangmu. Masih apa lagi yang kurasa? Kau bilang akan selalu percaya padaku. Aku juga ingat itu. Kau putus hubungan dengan keluargaku, sampai aku tusuk diri demi kau. Kupikir kau rela berkorban nyawa. Akan percaya tanpa syarat selamanya. Kini kau mengecewakanku. Jangan bicara lagi. Masa lalu sudah lewat. Jangan pamer masa lalu receh. Hari ini aku jadi pengantin orang. Kau akan kehilangan aku selamanya. Di luar jangkauanku. Bagus sekali. Kuharap kau serius. Tentu, apa kata? Bukan Li Shuai, aku paham maksudmu. Kau mau rebut calon istriku? Tidak. Aku tak mau wanita ini lagi. Karena sampah sepertimu kotor. Rupanya kau murid kupu. Kau cari mati. Jangan coba lawan aku. Semut sepertimu hanya mempermalukan diri. Hari ini tak kupukul kau. Aku bukan Wang Zisiong. Berani buat onar di pernikahanku. Satpam, usir dia dari sini. Dan seterusnya. Kokak harimau. Li Shun, kau tahu akan kubunuh. Kini kau datang sendiri ke sarangku. Pantas saja. Kau lupa pernah kupermalukan? Kau mungkin belum tahu sebelumnya. Seberapa kuat orang di belakang keluarga yang sekarang? Cukup kuat untuk bergerak sedikit. 2 jari saja bisa menghancurkanmu. Mungkinkah dia pemimpin organisasi Black Gold, Tuan Iblis? Utusan khusus. Bagaimana kau tahu? Apa maksudmu? Aku juga sudah gabung di Black Gold. Dan sekarang masih bersama sang utusan. Pergi temui sang iblis. Mustahil. Kau zampa masih arakat kelas bawah. Mana mungkin kau layak gabung Black Gold? Bisa ketemu pemimpin pula. Apa itu organisasi Black Gold? Benar. Mereka kekuatan bawah tanah terkuat di dunia. Pasti mengada-ada. Apa kalian lupa? Dia murid miskin di kelasku. Mana mungkin gabung dengan kekuatan terkuat? Benar. Orang macam apa dia? Mungkin dia cuma tukang angkut batu di proyek. Aku juga mau gabung organisasi terkuat. Dasar kalian penjilat. Kuingat kau pernah bilang. Kau paling benci kekuatan bawah tanah. Ben Siang sakit hindas lema tekat kuat. Sekarang malah bangga jadi bagiannya. Ambisimu. Hilang sudah prinsipmu? Ambisiku. Prinsipku masih utuh. Baik, Li Shuai, jangan sok jago di sini. Kau sudah sering menghinaku. Yang memukulku. Sekarang mengganggu pernikahan adikku. Jika tak kuhabisi kau hari ini. Bukanlah Yen Hu. Hello, Utusan. Si pengganggu muncul lagi. Kurasa anak buahku tak sanggup. Berapa lama kau punya? Baik, mengerti. Hai, sudah kukatakan, jangan gegabah. Apa maumu? Akan kuberitahu. Bikin keluarga Yan di Haicheng marah. Kau akan mati mengenaskan. Kau tak tahu. Aku paling benci diancam. Barony Senta Saudaraku? Biarkan dia sentuhku. Aku dilarang menyentuhnya. Yan Shishi, pandangan hidupmu membuka mataku. Seberapa baik pandangan hidupmu? Kita tak terpisahkan. Tak ingin bicara lagi. Ini antara aku dan Yan Menger.
Aku tak ingin lukai. Besar sekali mulutmu. Kau pantas jadi anggota keluarga Yan? Ibu, Kak di sini. Sekarang kau lihat wajah aslinya. Sudah kulihat jelas. Saat kau putus dengan keluarga demi dia, relakan kemewahan, kabur bersamanya mati-matian. Tapi dia berbuat apa untukmu? Lupakan, mual dengar namanya. Kuharap dia mati. Kau sungguh ingin dia mati? Ya, kuharap dia hancur lebur. Jasad berserakan. Hari ini ibu akan membantumu. Kali ini, ingat saat kuserahkan putriku pada... Apa katamu? Ingat waktu kuserahkan putriku padamu? Apa katamu? Aku tak merasa bersalah padanya. Maaf, tak ada penyesalan untuknya. Kuzurkan putriku padamu. Kau langsung tiger dengan wanita lain dalam sekejap. Kau masih berani bilang tak perlu minta maaf? Perkataanmu sama sekali bukan kebenaran. Bukan kebenaran, lalu mana yang benar? Mau tahu yang sebenarnya? Tanya saja pada putramu yang hebat itu. Kau tahu sesuatu? Aku tak tahu, Bu. Yang ku tahu dia ketiduran bersamanya. Masih tak mau mengaku? Jadi yang sebenarnya adalah, kau lihat dia dengan wanita lain. Ya, Bu. Ini yang kulihat bersama adikku langsung. Masih mau berkata apa lagi? Lalu dia menghentikanku. Menggelanji jelengku. Nak, dengarkan ucapanmu sendiri. Kau sadar apa yang kau katakan? Perbuatan memalukan ini sudah nyata. Kau masih cari-cari alasan. Ibu suruh orang patahkan tangan kakinya dan buang dia. Jijik sekali. Hari ini hari pernikahanku dengan Zisyong. Tak mau kotor-kotoran dengan sampah ini. Baik, walau kau punya sedikit kemampuan, tapi hari ini akan kutunjukkan seperti apa jagoan sejati itu. Mau pergi kemana? Aku paham. Hentikan aku. Siapa itu? Dia dari grup kita. Kamu tak bisa bergerak. Grupmu. Kamu dari grup apa? Grup emas hitam. Pernah dengar? Pontoshon Shokyogo. Ternyata kalian tangan Tuhan. Grup emas hitam. Tapi aku tak peduli grup apapun. Datang ke Haicheng. Di Wile. Naga pun harus tunduk padaku. Harimau pun harus merunduk. Benarkah? Kalau begitu, bersiaplah kena batunya. Utuzan. Ibuku tak tahu kau mengancamku. Bu, kau tak kenal grup emas hitam. Bahkan Dewa Langit datang sekalipun. Takkan halangi aku membereskan sampah ini. Aku ingat sekarang. Dia bersamamu malam itu. Memalukan. Cuma kamu, wanita tak tahu malu, berani mencuri suami di pesta orang? Berani pukul aku? Jangan mundur, bukan cuma pukul, bunuh pun bisa. Yang mulia utusan khusus. Yang mulia utusan khusus. Tenang, ibuku tak mengerti. Jangan ikuti kebodohannya. Yan Hu Mingger. Aku Yo Hong Yu harus tunjukkan diri. Kekuatan di Haicheng. Tangkap dia. Ibu, berhenti menembak. Yang lebih parah lagi. Kenapa kau membela orang luar? Ibu tak tahu kekuatan geng Black Gold. Akan ada hal besar terjadi. Besar-besar amat. Ibu sudah memimpin Haicheng bertahun-tahun. Berapa kali ibu hadapi situasi genting? Kau yang takut. Aku tidak takut. Tenang saja, nak. Sampah-sampah ini. Hari ini ibu yang bersihkan. Langung tangan sendiri. Kau yang harus bantu. Gimana rasanya? Kurang ajar? Yonggon Shokyogo, berani menghina Black Gold. Kau akan mati mengenaskan. Masih keras kepala. Kenapa wanitamu dipukuli begini? Tak berani menolong? Sudah kubilang, aku dijebak. Aku tak bersalah dengannya. Bandel terus. Mulut keras. Kira bisa tipu kepercayaan putriku? Jangan harap. Lebih baik jomblo daripada lihat ini lagi. Jelas-jelas sampah. Kapan jadi pit? Ngapain aku dengannya? Adikmu yang bawa kau ke sini. Dia dekat dengan adik. Li Shuai, ngapain masih diam? Ngobrol apa lagi dengan mereka? Cepat selamatkan aku. Yang mulia utusan khusus. Dua pengawal ini penjaga tingkat tinggi. Kemampuanku hampir setara denganmu. Bagaimana aku bisa mengalahkan mereka? Sebaiknya panggil Devil untuk bantuan.
Manfaatkan kesempatan ini, panggil Devil ke sini. Tangkap semuanya. Baik, segera ku panggil Devil. Bu, ini masalah serius. Devil akan datang. Tuan Devil. Apa yang memakan orang? Bu, Anda tidak tahu, Devil ini dalang di balik grup emas hitam, kuasa dan jaringan. Tak terkalahkan. Sekejap saja keluarga yang bisa punah. Cepatlah minta maaf pada utusan. Sudah kukatakan, sekuat apapun grup emas hitam tiba di Haicheng, kau juga harus tunduk padaku. Bu, grup emas hitam bukan sekadar sindikat bawah tanah. Bisnis mereka sangat luas. Bahkan penipuan elektronik luar negeri, itu hanya cabang bisnis mereka. Penipuan elektronik, kau tahu bahayanya. Grup emas hitam juga bergerak di penipuan elektronik. Ya, jangan ragukan kekuatan dan cara mereka. Membunuh manusia seperti memotong ayam. Cukup. Kilyarga yang berlawanan dengan penipuan elektronik. Jika dia penipu elektronik, aku akan menangkapnya. Rupanya kau lebih hina dan tak tahu malu dari yang kukira. Kau benar-benar menipu. Ya, terus apa? Aku terlalu naif. Aku sebenarnya menyukaimu. Bahkan berani melawan keluarga demi kap. Kau tidak naif. Semua hal baik yang kau lihat dariku itu benar. Tapi sejak kau memilih pisah dari bersama si anak orang kaya tak berguna ini, baru kau benar-benar buta. Bengsat, Lishan, apa yang kau omongkan? Aku akan menghajarmu. Siapa yang beri kau nyali? Berani-beraninya mengaturku di sini? Yuan, berani-beraninya kau sentuh pacar. Ibu, cepat panggil orang potong tangan kakinya dan buang dia. Baik. Ibu, biar aku yang urus. Langsung eksekusi. Ya. Meski api dan air tak bisa bersatu, tapi ingat masa lalu kita. Aku tak ingin kita saling bermusuhan. Suruh anak buahmu pergi sekarang. Aku tak ingin mempermalukan. Bagaimana? Takut? Minta ampun. Masih mau jaga muka? Tak usah ragu hadapi pria macam itu. Bersikap kejam saja. Buat dia tak bisa bangkit selamanya. Jangan lemah, langsung tindak sekarang. Ini mantan komandan pasukan elit dunia. Mana mungkin aku kalah darimu? Li Shuai, kau memang hebat. Cepat beri pelajaran pada nenek tua itu. Li Shuai, kamu apa? Cepat, beri pelajaran pada wanita tua itu. Kasih lagi padaku ya. Bagaimana mungkin? Aku menyewa mereka dengan mahal. Ahli kelas dunia. Bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Jangan bergerak. Karena dia ada di luar imajinasimu. Siapa kamu? Sedang apa, Tuan Iblis? Cepat hukum wanita beracun. Dia sama sekali tak anggap serius grup emas hitam kita. Beraninya kau pukul aku? Jangan khawatir, dia akan mati. Aku ada urusan penting dulu. Yuan, kalian kelompok apa? Sekarang negara hukum. Kalian nekat masuk ke pernikahan putriku dengan senjata. Aku tahu kau juga jagoan di dunia persilatan. Tapi yang tak kau tahu, aku pelaku penipuan listrik dan pembunuhan. Semua kejahatan. Kekuatanmu tak ada apa-apanya. Sebaiknya kalian cepat pergi, atau akan kupanggil polisi. Kenapa kau mengancamku? Kalau berani hadapi aku, jangan sentuh dia. Lepaskan dia. Mari kita main permainan. Ibu dan anak hanya satu yang selamat. Sekarang mulai buka baju. Yang buka lebih dulu akan selamat. Tuan Iblis. Aku juga anggota setia kelompok Black Gold. Bisaka kau ampuni nyawa keluargaku? Kau lupa perintah Black Gold? Kau mengkhianatiku? Bagaimanapun mereka keluargaku. Terus kenapa? Masih bicara perasaan saat melakukan penipuan listrik? Pergi sana. Lepaskan ini untukku. Atau kubunuh tanpa ampun, lenyapkan. Baiklah. Aku ingat sesuatu yang lebih seru. Kau anggota baru organisasi Black Gold, kan? Baik. Aku akan beri kesempatan. Lepaskan sekarang juga. Yang selesai duluan selamat. Kalau tidak, Tuan, jangan disela. Ya. Cepat, kau mau hianati organisasi? Dasar sampah. Beijing, aku terlalu bodoh. Mengapa dulu aku jatuh cinta padamu? Dasar brengsek tak berguna. Aku benar-benar buta. Bagaimana bisa aku menyukaimu? Menarik. Permainan ini semakin seru. Aku akan memberimu beberapa senjata. Jika dia tidak patuh, tembak dia. NAK.
Suatu hari kau akan jatuh ke tanganku. Memaksa aku menelanjangi ibu dan saudarimu dengan senjata. Kau manusia. Diamlah. Jangan lakukan pemerasan moral di sini. Bisa bekerja untuk organisasi. Itu kehormatanku. Yanhu, apa kau masih punya harga diri? Ibu. Aku tak punya harga diri. Aku bekerja keras melindungimu. Sudah kuperingatkan jangan provokasi sindikat Black Gold. Aku tak bisa terlibat. Tak ada yang tersisa. Tak ada yang tersisa. Baiklah. Ayo mulai permainan. Aku hitung sampai 3. Jika dia belum mulai membuka baju, tembak saja aku. Bunuh dia. 1. 3 untukku. Apa yang kau suruh aku lakukan? Kau pikir aku akan dikendalikanmu? Li Shuai, apa yang kau lakukan? Tidak ada. Dia suruh orang mengarahkan senjata pada. Tentu saja, balas mengarahkan senjata. Li Shuai, apa kau gila? Dia adalah iblis yang berkuasa. Aku perintahkan kau turunkan senjata, berlutut dan minta maaf pada iblis itu. Kau terlalu naif. Ja, de Fox. Kau kira aku ikan di kolammu? Maksudmu apa? Bagaimana kau tahu kode namaku? Aku tidak tahu. Kau kira rencana kalian dengan Yanhu malam itu? Tidak ku ketahui, kira tipuanmu bisa mengelabuiku? Aku sengaja membiarkan. Untuk mendekatimu lewat kesempatan ini. Manfaatkan aku. Apa maksudmu? Dia cuma ingin menyusup ke grup Black Gold lewatmu. APA. Dia marah-marah. Menyeratmu, orang biasa. Kenapa punya kemampuan sehebat ini dan mental sekuat baja? Mengkingka. Dia agen rahasia dari Jinghai ke Haicheng? Raja agen. Ya, dialah yang pernah bertugas solo. Membunuh Junichiro Koizumi pimpinan organisasi teroris Hurrichane. Menyusup ke sindikat kriminal internasional. Raja agen misterius berjuluk pemenggal. Tak disangka dia jatuh ke tangan kita. Kita akan dapat untung besar. Apa? Dia mata-mata. Apa kau tidak sadar? Pemburu ulung. Sering menyamar sebagai mangsa. Raja agen pemenggal. Organisasi teroris dunia ingin menyingkirkannya. Aku tahu kau ke Haicheng untuk mendekatiku. Tapi aku di sini untuk menangkapmu. Setelah membunuhmu, aku akan kabur ke laut. Masih tidak mengerti? Setelah kubunuh kau, aku akan melarikan diri ke laut. Tak bisa kau lihat ini? Bunuh aku lalu kabur ke laut. Benar? Kapal penyelundup sudah menunggu di perbatasan. Cukup dengan membunuhmu. Aku akan jadi legenda. Dewa organisasi kriminal di seluruh dunia. Sayang kau tak bisa lihat momen puncaknya nanti. Ide bagus itu. Tapi ada 2 fakta yang harus kau tahu. 2 fakta apa? Pertama, kau tak bisa membunuh. Kedua, kau tak bisa menyelundup pergi. Benarkah? Siapa yang beri kau keyakinan itu? Kau hanya tahu aku raja mata-mata yang dipenggal. Tapi tak tahu kekuatan sebenarnya sang raja agen. Membunuhmu semudah mengambil telur. Oh ya? Coba tembak. Lihat caramu melakukannya. Memang pantas disebut iblis. Tak sekelipun saat ditodong senjata. Dia tak berkedip. Karena senjata yang dia berikan padamu, sama sekali tak ada pelurunya. Hanya untuk menakutimu. Makanya ku todong dia. Dia tetap tak berkedip. Ternyata kau temukan semuanya. Kau lihat? Lalu dengan apa kau berani bicara padaku? Kenapa tak sujud padaku? Sujudlah. Akan kutunjukkan. Siapa sebenarnya Raja Mata-Mata? Hai. Jangan bergerak. Diam. Lepaskan iblis itu. Berisik. Kau pikir bisa membunuhku sekarang? Masih bisa menyelundup? Kau hanya punya 1 senjata ke arahku. Aku punya banyak senjata mengarah padamu. Kau bukan tentara. Tak ada pelatihan khusus. Mungkin ada hal yang tak kau ketahui. Ada APA? Kekuatan senjata tergantung yang memegangnya. Masih mengarahkan senjata ke sini? Kau manusia atau hantu? Maaf, aku undercover. Berlutut dan pegang kepala. Saudaraku, tak sebanding dengan ribuan dolar ini. Aku tak tahu. Ku beri 100 juta jika kau lakukan itu. Aku janji akan memberimu hidup enak. Kau pikir kehormatan bisa dibeli? Saudaraku Tenangla. Kau terlalu polos. Angguk saja. Langusung ku beri 100 juta. Penjahat KG sepertimu. Membuat orang bangkrut. Keluarga hancur. Hanya satu permintaan, yaitu menyerahkanmu ke hukum. Memasukkanmu ke penjara. Membiarkanmu makan peluru di eksekusi. Camarilla.
berlutut dan tunggu ditangkap. Ganteng. Aku setuju adikku menikahimu. Kau tak bisa tangkap aku. Jangan tangkap aku. Sudah kukatakan pada, lambat laun kau akan berlutut di hadapan. Pakaian. Aku percaya. Aku percaya. Aku berlutut mohon padamu. Aku bersujud memohon. Dulu aku buta. Tak kusangka kau raja mata-mata. Kini kuizinkan adikku menikahimu. Jangan tangkap aku. Kau melanggar hukum dengan penipuan elektronik. Bahkan sebagai iparmu, tak bisa kuselamatkan. Tunggulah hukumanmu. Sudah selesai, datang dan bawa jaringnya. Banda. Tolong bantu aku. Aku tak mau masuk penjara. Aku tak ingin tertangkap. Kukira kau cuma main-main di dunia hitam. Tak kusangka kau berurusan dengan penipuan elektronik. Pantas kau dapat. Diam. Tuan, Dia adalah iblis. Sisanya antek-antek. Bawa pergi. Ya, bawa semua. Li Shuai, ada apa? Maaf, tak kusangka kau mata-mata. Kukira hal itu baik-baik saja. Sudah berakhir. Bisakah kita mulai lagi? Kuda baik tak makan rumput bekas. Lelaki baik semakin. Mungkin takkan kulupakan. Yang kau engukepkan. Kita tak pantas. Semua ucapanku tadi emosi. Tak pernah kuhina identitas. Tak penting lagi. Karena kau tersentuh sampah seperti Wang Zisiok, kurasa nilaimu turun. Kusarankan kau kembali, tapi kau dibutakan paranoid. Kita tak bisa kembali. Kalau begitu, selamat tinggal, bahagialah. Li Shuai,